Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil waqiah. Amma ba'du. Pendengar RRI, kaum muslimin muslimat yang kami hormati, Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI, yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen. Alhamdulillah beliau berdua telah hadir tengah kita. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan serta keistiqomahan dalam mensyiarkan ajaran Allah, serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah disampaikan pada bulan Ramadan, dan kita akan selalu berharap semoga selalu diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah, sehingga rahmat dan ampunan Allah kita dapatkan. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah pula kepada para keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan RRI beserta karyawan dan karyawati yang telah memberikan kesempatan kepada Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan syiar dalam acara Risalah Ramadan yang insya Allah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, di antara kemuliaan yang melekat pada bulan Ramadan adalah kemuliaan yang disertai dengan pengagungan terhadap Al-Quran yang sejatinya diturunkan pada bulan Ramadan, didesain untuk menjadi pedoman
berkehidupan bagi umat manusia. Al-Quran menjadi sumber hukum tertinggi karena banyak sekali keutamaan bagi yang membacanya. Namun, tahukah kita apa saja keutamaan dari membaca Al-Quran? Inilah tema yang akan kita bahas pada taklim kali ini. Keutamaan membaca Al-Quran. Pendengar RRI dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GEW Kabupaten Kepulauan Yapen, susunan acara yang akan kita lalui pada taklim kali ini diawali dengan pembukaan, tausiah, diskusi, doa, dan nanti akhiri dengan penutup. Dengan memohon ridha Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan kajian beliau tentang tema dimaksud. Dipersilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Wa ba'd, alhamdulillah senantiasa tercurahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan yang begitu mendalam dari dalam hati terucap di lidah kita, yang tentu saja konsekuensinya apa yang terdapat di dalam hati terucap oleh lidah harus dilakukan dengan perbuatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tema yang sangat menarik untuk membicarakan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini perkenankan kami untuk membuka sedikit asrarul Quran, yakni keutamaan-keutamaan Al-Quran yang barangkali menjadi asrar yang belum terlalu sering kita dengarkan. Yang pertama, para pendengar di mana saja berada, ibu-ibu dari Majelis GEW, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau wa zaujuka dan istrimu al jannah di dalam surga. Tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Maka jadilah surga itu sebagai kampung halaman pertama manusia setelah Allah menciptakan keduanya. Itulah sebabnya di dalam skenario yang Allah buat untuk menempati bumi ini sebagaimana tujuan awal Adam diciptakan, maka terjadilah skenario kesalahan, yakni terkait kisah dimakannya buah khuldi, sehingga manusia yang tadinya tinggal di dalam surga harus menempati tempat yang baru yang bernama dunia. Maka dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya dunia ini tempat kita tinggal, tetapi dunia ini bukan tempat yang akan selalu kita tinggali. Kampung kita ini bukan dunia. Hari ini memang kita tinggal di dunia, tetapi bukan kampung kita. Kampung kita sesungguhnya adalah surga dan kita ingin kembali ke sana. Itulah sebabnya
sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rasa cintanya kepada manusia, ternyata Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk jalan kembali ke sana. Kita tentunya tidak ingin terus berada di dunia, sebab pada akhirnya kita akan kembali menghadapnya. Tetapi kembali kemanakah kita? Kembali ke tempat yang bukan fitrah dan asal kita, atau kembali ke kampung kita yang bernama surga? Allah Subhanahu wa taala siapkan buku petunjuknya. Manual booknya sudah dituliskan, satu kitab lengkap, 114 surah, 6.236 ayat, untuk kita jadikan pedoman agar bisa berjalan pulang kembali ke kampung kita. Buku manual itu bernama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana saja berada, maka di dalam literatur yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh melihat apa saja di dunia ini, tetapi yang dapat nilai pahala ketika dia dilihat adalah manual book itu. Seandainya ada di antara kita yang tidak pandai membaca, hanya memandang-mandang saja, maka itu sudah dianggap ibadah untuk dia. Hanya melihat-lihat saja. Demikian kemuliaan pertama daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, sungguh Al-Quran itu berasal dari sisi Allah yang maha mulia. Diturunkan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan di malam yang mulia, tepat bersamaan di bulan yang mulia, untuk Nabi yang paling mulia. Maka tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan Al-Quran ini kecuali melekat baginya kemuliaan. Malaikat bawa Quran jadi malaikat mulia, malam diturunkan Quran jadi malam yang mulia, bulan datangnya Quran disebut bulan mulia, Nabi yang menerima Quran jadi Nabi yang paling mulia. Maka ini menjadi isyarat bagi kita bahwa interaksi kita dengan buku petunjuk kita untuk kembali ke surga, interaksi kita dengan Al-Quran sesungguhnya adalah interaksi yang paling mulia dengan interaksi kita terhadap buku-buku yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu berbeda secara fisiologi dan psikologi terhadap orang yang membaca apapun selain Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa vibrasi Al-Quran ketika dia dibaca dengan benar itu akan berdampak langsung pada jiwa, berdampak langsung pada hati, dan berdampak langsung pada kecerdasan bila vibrasinya benar. Kita boleh saja membaca selamat malam atau kita bilang selamat malam, artinya tidak akan berubah. Cuman kalau Al-Quran, kalau kita baca dengan vibrasi yang benar, vibrasi itu akan membawa dampak ke dalam hati kita. Bahkan kalau ayat yang dibaca itu kita tidak ketahui maknanya. Ya. Yang ketiga, survei telah membuktikan dan kami sendiri menjadi saksi hidup. Banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran akan memicu kecerdasan kita berkali-kali lipat ketimbang yang tidak pernah baca Quran. Orang yang dekat interaksinya dengan Quran itu jauh lebih cerdas ketimbang orang-orang yang jauh dari Quran. Maka ini pun telah banyak dibuktikan melalui penelitian-penelitian. Kami sendiri kelas 1 SMP itu dipaksa hafal Quran. Dan dengan keterpaksaan itu tetap dibaca itu Quran, tetap dihafal, cuman tidak senang. Hanya membaca saja karena paksaan. Nanti setelah ada keadaan-keadaan di tahun depan, menjadi ada minat sampai mampu menyelesaikan hafalan Quran di kelas 2 SMA. Dan entah kenapa, setelah hafalan Quran selesai, 30 juz di wisuda selesai, Allah mudahkan untuk masuk fisika,
masuk kimia, masuk 6 bahasa secara sekaligus yang sebenarnya itu tidak mampu kami lakukan dulu-dulunya. Sehingga saya sendiri berani menjamin bahwa anak-anak yang cerdas otaknya itu anak-anak yang banyak dipengaruhi dengan interaksinya dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir untuk menjadi dasar dan pengantar bahwa Al-Quran itu menjadi pegangan bagi kita karena dia adalah kitab suci. Mungkin kita bertanya, bulan ini disebut bulan suci karena Allah mensucikan kita. Kitab suci disebut kitab suci itu kenapa? Mengapa Al-Quran disebut kitab suci? Ternyata jawabannya karena Al-Quran selalu relevan dengan kehidupan kita. Apa yang disebutkan Quran tidak mungkin bertentangan dan tidak akan bisa bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Contohnya Al-Quran mengatakan perintah untuk berpuasa, maka apa yang diperintahkan dalam Quran tidak mungkin tidak cocok dengan manusia. Ternyata setelah diteliti, betul puasa itu membawa dampak baik terhadap kesehatan, betul puasa itu tidak mungkin mematikan manusia. Sehingga apa yang ada dalam Quran selalu relevan. Laki-laki secara psikologis senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Quran memberi relevansi dan sosial dan solusinya, yakni wahai laki-laki kau senang kepada perempuan, wahai perempuan senang kepada laki-laki. Maka Quran memberi jawaban lewat sini, lewat jalan yang disebut nikah. Coba seandainya dalam Quran tidak ada fitrah manusia disebut nikah, mau ngapain kita laki-laki dan perempuan? Makanya dia menjadi suci karena dia relevan dengan kehidupan kita. Tidak ada yang kontradiksi. Dia juga menjadi suci karena apa yang dibawa di dalam Al-Quran selalu menjadi tabungan terbaik kita. Tabungan terbaik kita selama kita hidup. Alif Lam Mim. Lihat tulisannya hanya 3 huruf. Alif, Lam, dengan Mim. Itu tulisannya. Tetapi apa yang kita tidak lihat? Pahala daripada 3 huruf ini. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. 1 huruf pahalanya 10. Dibaca dengan wudu jadi 100. Dibaca di dalam sholat jadi 1000. Dibaca di dalam bulan Ramadan jadi 1.000.000. Ini kan luar biasa. Baca koran sampai habis, baca buku sampai habis, tidak akan kita dapati kemuliaan yang sama. Maka sebagai kesimpulan, mari kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Semua hal, segala sesuatu bila ditinggalkan pasti akan rusak. Segala sesuatu bila ditinggalkan pasti akan berubah. Motor kalau ditinggalkan motornya akan rusak. Mobil ditinggalkan mobil akan rusak. Rumah ditinggalkan rumahnya akan rusak. Tetapi bila Al-Quran yang kita tinggalkan, kitalah yang akan rusak. Barangkali demikian. Wabillahi taufiq wa tawah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajian beliau dalam mukadimahnya. Kalau kita dengarkan tadi penyampaian dari Pak Ustadz, ternyata memang banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran. Tapi sepertinya tadi yang disampaikan oleh beliau itu hanya beberapa. Ini kalau kita lihat Pak Ustadz nih, wajah dari ibu-ibu ini sepertinya masih penasaran. Apa saja kira-kira keutamaan-keutamaan yang lain. Oke, mungkin kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang kelihatannya wajah-wajah penasaran ini. Silakan mungkin ingin bertanya, namun sebelumnya kami mohon memperkenalkan diri. Silakan Ibu, ada yang bertanya? Silakan Ibu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuniastian Taufik. Saya dari perwakilan organisasi pengadilan Dharma Yukti Karini Cabang Serui. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya yang berkaitan dengan tugas suami kami di pengadilan. Kira-kira adakah relevansi Al-Quran yang berkaitan dalam pengambilan keputusan
maupun penetapan hukum di pekerjaan suami kami. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali pertanyaannya, menanyakan relevansi dan saya rasa ibu dari pengadilan ini betul jeli melihat kegiatan suami sehari-hari. Baik, Al-Quran itu tadi saya menyatakan akan selalu relevan dengan kehidupan kita di bidang apapun. Di dalam pekerjaan suami ibu di pengadilan, tentu saja menganut asas idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Begitu dasarnya dalam Quran. Apabila engkau menetapkan hukum, menjatuhkan hukum dan keputusan terhadap manusia, an tahkumu bil adli, jatuhkanlah dengan keadilan. Maka asas keadilan yang melahirkan nama pengadilan sesungguhnya itu diambil dari bahasa Arab yang lahir dari Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa asas keadilan dikedepankan di pengadilan. Kemudian yang kedua, yakni asas mediasi, di mana kita tahu bahwa ketika dua orang berselisih dibawa perselisihannya itu ke pengadilan, pengadilan tidak langsung main jatuhkan. Perempuan menuntut cerai kepada suaminya, sekalipun betul keduanya sudah tidak saling menyukai, pengadilan tidak langsung memisahkan. Ada asas mediasi yang didahulukan, yakni diislah terlebih dahulu, didamaikan terlebih dahulu. Dari mana asas islah itu? Dari mana asas mediasi itu? Ternyata sumbernya semua dari Al-Quran, yakni faslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara keduanya. Jadi itu apa yang dilakukan suami-suami, ibu-ibu di pengadilan, sesungguhnya secara tidak langsung mereka sedang mengamalkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan yang secara umum adalah merupakan amaliyah daripada Al-Quran. Barangkali demikian Ibu, terima kasih. Ya, Bu, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz mungkin bisa dilanjutkan ke suami ya. Mudah-mudahan tapi suaminya juga ikut mendengarkan di rumah. Ya, selanjutnya masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herani, perwakilan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun pertanyaan saya, bagaimana kedudukan wanita dalam Al-Quran menurut perspektif sosial, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu dari Dharma Wanita juga ikut mencari peranan wanita di dalam Al-Quran. Baik, Al-Quran memuliakan wanita dengan memberi nama berbeda-beda di dalam Al-Quran. Kadang wanita disebut mar'ah atau imra'ah, kadang Quran menyebut wanita sebagai an-nisa, kadang menyebut wanita sebagai unsa, kadang juga langsung menyebut tokohnya, siapa wanita yang dituju. Dan ini ada satu kaidah bahwa kalau ada wanita yang disebut di dalam Al-Quran sampai disebutkan nama atau peranannya, maka kemungkinannya hanya ada dua. Itu wanita orang baik sekali atau itu wanita orang yang buruk sekali. Pasti hanya ada dua itu. Tetapi secara umum peranan wanita dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, posisi wanita dalam Quran sebagai khalifah, sama posisinya dengan manusia. Kata Quran, wa idz qulna lil malaikati, kata Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maka yang dimaksud khalifah itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Yang pertama, sama rata derajatnya antara laki-laki dan perempuan dari segi kekhalifaan. Kemudian yang kedua, selain khalifah kita juga adalah hamba yang diminta untuk beramal soleh. Terkait posisi kita sebagai hamba, status kita juga sama, derajat kita juga sama dengan laki-laki.
Maka kata Quran, man amila salihan lidzakari wal unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhir ayat. Man amila solihan, siapa saja orang yang beramal soleh, min zakari wa unsa, mau itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, selama dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan penghidupan yang baik. Maka dalam amal soleh, posisi wanita dengan perempuan sama di mata Al-Quran. Dalam posisi khalifah, dalam posisi amal soleh, sama. Kemudian dalam hal ketiga, dalam posisi kewajiban, apa yang diwajibkan pada laki-laki juga diwajibkan pada perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka kata amanu di situ sekalipun tekstualnya menggunakan redaksi laki-laki, tetapi kewajiban berpuasa juga jatuh kepada perempuan. Apa yang diwajibkan solat pada laki-laki juga wajib solat pada perempuan. Kewajibannya sama, tetapi untuk hak kewarisan, hak waris, lidzakari mislu khaddil unsayain, Allah memberikan perbedaan di dalam Al-Quran bagaimana hak waris laki-laki, satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan dalam hak kewarisan. Bila membicarakan hal sosial, perempuan ini ada yang dibicarakan dalam Quran tidak bersosialisasi sama sekali, namanya Maryam. Ada juga perempuan yang selalu bersosial, hidupnya bersosial, tetapi Al-Quran memberikan batasan-batasan, karena setiap kali Quran membicarakan ayat ghibah didampingkan dengan bahasa wanita. Setiap kali Quran membicarakan tentang ayat prasangka, di situ ada wanita. Setiap kali Quran membicarakan tentang godaan-godaan, maka selalu ada kata wanita. Itulah sebabnya mengapa sekejam-kejamnya Fir'aun membunuh semua anak laki-laki, ketika istrinya si wanita mengatakan bunuh saja semua kecuali yang satu ini, maka yang satu itu tidak jadi dibunuh, padahal itulah Nabi Musa kecil. Sehebat-hebatnya Abu Lahab dan Abu Jahal, ketika istrinya mengatakan tunda dulu pembunuhannya Muhammad, nanti di hari sekian langsung ditunda. Begitu besarnya peranan wanita di dalam Al-Quran. Ada wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai wanita yang paling baik, ada juga wanita yang paling buruk. Tetapi secara umum wanita dimuliakan di dalam Al-Quran dengan mengangkat surah An-Nisa, surah tentang perempuan. Barangkali demikian, begitu mulianya perempuan, sehingga wanita, dharma wanita harus betul-betul bangga berada di dalam organisasi dharma wanita ini. Terima kasih Ibu. Ya, baik Pak Ustadz, kalau kita melihat dari apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai persamaan gender begitu ya Pak, antara laki-laki dan wanita? Ada konsep dasarnya di dalam Al-Quran, tetapi pengembangannya itu selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih ada ibu-ibu? Ya, silakan Ibu. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ibu Joyce dari tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertanyaan saya, adakah relevansi Al-Quran bagi kita masyarakat Muslim di Serui? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting sekali bagi kita. Terima kasih Ibu dari PKK menanyakan relevansinya. Relevankah Quran dengan masyarakat Serui? Jangan sampai cocoknya hanya dengan orang Arab yang dibicarakan tentang Nabi Muhammad dan kaum-kaumnya dahulu. Relevankah Quran dengan kehidupan kita di Serui? Saya ingin mengambil satu contoh analogi, anekdot di dalam Al-Quran yang bahasanya bukan menunjuk kepada manusia, tetapi secara ilmu balaghah yang dibicarakan ternyata manusia, lebih khusus kenanya ini orang Serui. Apa itu? Kata Al-Quran ketika membicarakan sapi, ketika Quran membicarakan sapi, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunih min baini farashin wa damil labana khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah,
wa inna lakum fil an'ami, dan bagi kalian coba lihat binatang-binatang ternak. La ibratan nusqikum, kami jadikan contoh untuk kalian. Mimma fi butunihi, coba perhatikan isi perutnya. Kita ambil contoh binatang ternak sapi dijadikan oleh Allah di dalam isi perutnya mimbaini farasin wadamin, di antara kotoran dan darah, labanan khalisan, terdapat susu yang murni. Susu yang murni berada di tengah-tengah kotoran dan darah. Khalisan sa'igal lisyaribin, tetapi tetap bermanfaat dan bisa langsung dinikmati. Pertanyaan, ini kan bicara sapi dan keajaibannya Pak Ustadz. Kenapa? Apa relevansinya dengan serui? Allah mengatakan susu tetap khalis, susu tetap murni sekalipun diapit kotoran dan darah. Muslim diserui berhimpit-himpitan dengan orang-orang yang mungkin banyak di sekitar kita masih berbuat kemungkaran. Boleh jadi muslim sendiri, boleh jadi orang lain, tetapi selama kemungkaran hal-hal yang tidak betul di dalam agama dan tidak dibenarkan di dalam agama apapun, itu masih berada di tengah-tengah kita. Biarkan darah, biarkan yang kotor-kotor itu ada di sekitar kita, maka kita tidak boleh terpengaruh, sebagaimana tetap murninya susu berada di antara apitan kotoran dan darah. Saya tidak mengatakan masyarakat kotoran dan darah, tetapi analogi Quran mengatakan kotoran dan darah. Contoh, Islam tidak membenarkan hubungan lintas agama. Islam tidak membenarkan hubungan lintas agama, baik itu yang disebut pacaran atau disebut pernikahan langsung beda agama ketika dia dilakukan, atau hal-hal yang berkaitan dengan agama supaya lakum dinukum waladin, kita masing-masing. Tetapi bila kita melihat sisi kemasyarakatan, barangkali masih 2-3 orang-orang yang kita kenal masih melakukan hal demikian. Islam melarang seseorang itu mabuk. Maka bila orang-orang mabuk terdapat di sekitar kita, biarkan mereka dalam keadaannya, kita tetap susuh. Biarkan mereka tetap dalam keburukannya, kita tetap susuh. Kita tetap murni, tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh apapun. Itulah mengapa dalam majemuknya masyarakat diserui dari suku, daerah, bahasa asal, silahkan melaksanakan masing-masing sebagaimana interaksi apa yang ada di dalam perut sapi tadi itu, tetapi tolong jangan terpengaruh dengan keadaan dan lingkungan. Tetaplah murni dalam akidah, tetaplah murni di dalam syariah, tetaplah baik-baik saja sekalipun berada di lingkungan yang mungkin tidak baik-baik saja. Terima kasih Bu. Masih ada lagi Ibu? Masih Ibu. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Kesumasari. Kami dari organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Serui. Dengan adanya kegiatan di organisasi kami, terkadang kami lalai untuk membaca Al-Quran. Itu karena pengaruh terlalu banyaknya kegiatan kami, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Ustadz, apakah dosa Pak Ustadz apabila dalam waktu yang sudah beberapa lama kita tidak membaca Al-Quran, atau adakah mudaratnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa itu ditetapkan atas pelanggaran syariah, atas perintah dan larangan. Terkait membaca Al-Quran, perintahnya adalah anjuran. Perintah adalah anjuran, sehingga sekiranya ada yang tetap membaca Al-Quran cuman dijeda dalam waktu lama, tidak ditetapkan sebagai hukum dosa. Tetapi kalau ditanyakan adakah mudaratnya atau dampaknya, tentu saja ada. Yang pertama, dampaknya akan terasa pada psikologis seseorang.
Sebab fisik itu kalau sehari semalam tidak makan, dia akan lemas. Begitu juga dengan ruhani kita, sehari semalam tidak baca Quran, maka ruhani kita akan mengalami penurunan. Hanya kenapa kita tidak terlalu mementingkan kondisi ruhani, karena kita tidak melihat kondisinya itu seperti apa. Kita tahu ada satu lagu dalam bahasa Jawa, yakni tombo ati ono 5 perkarane, obatnya hati ada 5 perkaranya, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jadi apa fungsinya obat? Membantu kesembuhan terhadap penyakit. Maka dengan Al-Quran berfungsi sebagai obat, berarti Al-Quran memberikan kesehatan terhadap ruhani kita. Itulah sebabnya orang yang di dalam rumahnya atau pada lisannya sudah jarang membaca Al-Quran, yang keluar pasti bukan Al-Quran. Saya ulangi, bila lidah tidak mengeluarkan Al-Quran, maka yang keluar pasti yang bukan Al-Quran. Kalau yang keluar Al-Quran itu pasti baik. Kalau yang keluar bukan Al-Quran, itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jadi besok-besok coba diperiksa. Kalau di rumah kok uring-uringan, gampang stres, dikit-dikit marah, dikit-dikit bertengkar, coba periksa intensitas interaksinya dengan Al-Quran. Barangkali obatnya tidak perlu ke psikiater, barangkali obatnya tidak perlu ke dokter. Mungkin obatnya ada di lemari dan etalase kita. Ada tersimpan berdebu satu buku yang bernama Quran yang sudah lama kita tinggalkan. Begitu. Kemudian mudarat yang lebih besar lagi, tentunya kita jadi kurang faham terhadap urusan agama, kita bahkan menjadi buta terhadap petunjuk agama karena jarang membaca sumber-sumbernya. Keutamaannya Quran akan tetap mulia, akan tetap memberi dampak positif sekalipun kita baca tidak dengan pemahaman. Ya, hanya dibaca saja tetap memberi dampak positif. Saya kira demikian Ibu, terima kasih. Masih ada waktu ya Pak Ustadz? Masih ada ya? Baik, masih ada Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah Bisai. Saya mewakili dari Perisbab Cabang Serui. Saya mau bertanya Pak Ustadz, pekerjaan suami kami di bank tentunya menuntut waktu, pikiran, dan tenaga yang cukup besar, yang juga tak jarang mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga. Bagaimana tuntunan Al-Quran bagi kami para istri-istri agar tetap menjaga bakti kepada suami? Terima kasih. Terima kasih Bu, dari istri-istri pegawai bank kalau tidak salah. Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa ya demikianlah suami kita, mau bagaimana lagi, memang tugasnya sudah demikian, pergi pagi pulang malam, syukur-syukur bila pulang petang. Tetapi yang jadi masalah bukanlah apa yang jadi kegiatan suami kita, tapi bagaimana cara kita menyikapi kegiatan suami kita supaya kita tetap bisa menunjukkan bakti sebagai seorang istri. Perlu kita sadari semuanya bahwa beratnya tugas yang diemban oleh para suami-suami kita, ibu-ibu sekalian dari semua instansi yang hadir, beratnya tugas kadang tuh tidak disampaikan ke kita. Cukup orang rumah itu tahu bahwa suaminya pulang. Cukup orang rumah tahu bahwa suaminya sudah datang, alhamdulillah nyampe rumah, tolong dibantu siapkan apa dan bagaimana. Tetapi beban psikologis, tuntutan dan tekanan, belum lagi target-target yang mungkin diberikan di pekerjaan, itu sesungguhnya memberi beban batin tersendiri di dalam hati seorang suami. Ini penting untuk saya sampaikan supaya kita semuanya sadar bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak punya resiko. Karena itulah
kita sebagai istri di rumah wajib membantu meringankan beban psikologis itu. Itulah yang menjadi bakti utama kita, supaya beratnya pekerjaan di luar tidak tertambah dengan kita tambah beban di rumah. Beratnya beban, mungkin tekanan, target-target yang diemban suami kita beberapa jam yang lalu, begitu pulang ke rumah harus berganti dengan kepusingan-kepusingan diberikan oleh istri. Maka daripada itu, bakti yang pertama untuk kita tunjukkan, kita berikan kepada suami adalah milikilah bahasa cinta terhadap suami. Milikilah bahasa cinta. Bahasa cinta itu bukan saja bahasa lisan, tetapi bahasa yang menunjukkan apapun yang dilakukan suami kita ridho, apapun yang dilakukan suami kita dukung, dan kita berbakti dengan menjaga cinta terhadap suami. Apa contohnya? Pulang, sediakanlah apa yang dia sukai, siapkanlah apa yang dia mau pakai. Itu semua merupakan bahasa-bahasa cinta. Jangan suami pulang, mau makan ada di rice cooker, mau mandi ini sendiri, cari sendiri, dan lain-lain sebagainya. Itu memberikan beban tersendiri. Kita capek-capek cari nafkah untuk kamu. Kalau kita pulang nih, kamu begitu terhadap kita. Begitu kira-kira bahasanya kalau sinetron keluar di dalam hatinya tuh bahasa itu. Milikilah bahasa cinta. Yang kedua, perhatian-perhatian itu tadilah yang disebut dengan bahasa cinta. Yang kedua, jagalah supaya tetap berpenampilan menarik. Jaga supaya berpenampilan menarik. Bapak yang kerja di bank akan silih berganti bertemu dengan customer-customer, dengan nasabah-nasabah yang penampilannya menarik. Begitu pulang ke rumah ketemu istrinya pakai daster yang sudah 3 hari. Tidak mandi pula, jarang bersisir, bersolek di depan suami, bertambah beban psikologi. Ya, maka tolong kalau mau berbakti kepada suami, berhiaslah. Berhiaslah untuk suami. Suami mau pulang, mandi. Suami mau pulang, siapkan sebaik-baiknya, kasih wangi. Begitu masuk, seperti dia langsung merasakan baiti jannati, rumahku surgaku. Apa perasaan suami masuk-masuk, aduh daster lagi, dan lain-lain sebagainya. Tolong dikondisikan gitu ya Ibu. Kemudian yang terakhir, supaya kita tetap menjadi bakti, tentu saja pakaian itu penting, perhatian itu penting, tetapi yang terpenting adalah siapkan pribadi yang baik, pribadi yang pengertian terhadap kondisi suami. Pulang pergi pagi, pulang malam, jangan langsung diomeli. Jangan, kenapa malam lagi baru pulang? Jadilah pribadi yang baik. Sesungguhnya Ibu, suami tidak menikahi fisiknya Ibu, tetapi suami menikahi karakternya Ibu. Seorang yang berparas berfisik cantik tetapi berkarakter buruk, maka suami akan bersama karakter itu sekian tahun lamanya. Sehingga mari menunjukkan bakti kita kepada suami dengan memperbaiki penampilan, memiliki bahasa cinta, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Utamanya pribadi yang disebut dalam Al-Quran qurrata a'yun. Al-Quran memberikan solusi bagi ibu-ibu yang menanti di rumah dan bapak-bapak yang bekerja di kantor, yakni doa yang sama-sama disediakan untuk dibaca bersama-sama. Inilah relevansinya Quran. Kata Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini bukan doanya suami, bukan juga hanya untuk istri, ini untuk keduanya. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, istri ke suami, suami ke istri, wa dzurriyyatina, begitu juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, menenangkan dalam pandangan. Itu poinnya, menenangkan, menyenangkan dalam pandangan. Bukan baru dipandang sudah ngomel hati ini. Baru suami masuk, istri langsung begini, mana jatah. Jangan begitu. Ada uang aban disayang, tidak ada uang aban ditendang. Itu lagu lama. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, saya hanya bercanda, tetapi mohon dipikirkan. Barangkali demikian Bu. Terima kasih. Ya, Masya Allah, rasanya waktu sangat kurang ya ibu-ibu jika kita sudah berdiskusi dalam taklim yang seperti ini. Namun apa daya, kita juga dibatasi oleh waktu. Selanjutnya mohon kesediaan dari Bapak Ustadz untuk membacakan doa.
Mari ibu-ibu sekalian, tentu saja kita berdoa untuk kita semua, untuk suami-suami kita yang bertugas dan seluruh pendengar yang berada di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan, kebaikan dalam kegiatan apapun, di bidang apapun itu, Allah jadikan itu semua bernilai ibadah. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya nur. Allahumma ja'al lana Qur'anan lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil akhirati syafi'a. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana biqiraatil Qur'an kama nawwartas sama'i wal ardi binuris syamsik ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa wasi' arzakana. Allahumma thabbit imanana warzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pendengar RRI Serui dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama akan menambah keimanan dan semangat kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Akhirnya, saya Putu Eko Wulandewi atas nama pengurus cabang Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pendengar RRI, kepada Kepala RRI beserta karyawan dan karyawati, kepada Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI, dan juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah GOW Kabupaten Kepulauan Yapen. Juga semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, kekusukan, sehingga kelak kita akan mendapatkan predikat takwa. Amin ya robbal alamin. Marilah ibu-ibu, kita tutup majelis kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.